Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dan 10 akan menyampaikan beberapa hasil diskusi kami yang berjudul merancang strategi korporat bank syariah. Di sini ada analisis SWOT yang berisi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau tantangan. Dan di dalam analisis ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama ada strategi pertumbuhan pasar saat ini. Di dalam strategi pertumbuhan pasar saat ini ada tiga strategi lainnya. Yang pertama ada strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan penjualan saat ini pada pasar yang sudah ada dengan cara meningkatkan promosi, periklanan, dan distribusi atau menurunkan harga. Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha pasar syariah meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Sebagai contoh, pada Bank BRI pernah sukses melakukan pendekatan ini melalui strategi promosi untung beliung Britama. Strategi promosi ini meningkatkan outstanding dana pihak ketiga. Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran periklanan, pengendalian mutu, pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua ada strategi integrasi atau vertical integration, merupakan cara memperluas usaha bank syariah melalui perluasan jaringan distribusi. Strategi ini paling cocok jika pasar memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena integrasi menuntut sumber daya yang ekstensif. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk atau product development strategi. Strategi yang berusaha mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada dalam rangka memenuhi perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu menyai penawaran kompetisi baru, memanfaatkan teknologi baru, dan memenuhi kebutuhan segmen pasar spesifik. Biasanya strategi ini dilaksanakan dengan jalan mengganti atau memformulasi ulang produk yang sudah ada atau memperluas lini produk. Strategi ini merupakan strategi yang paling menentukan dalam bisnis perbankan syariah era 4.0 saat ini dan paling banyak dipakai. Selanjutnya yaitu strategi pertumbuhan untuk pasar baru. Pertumbuhan untuk pasar baru ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama pengembangan pasar, strategi ekspansi pasar, dan diversifikasi. Untuk pengembangan pasar ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk membawa produk ke arah pasar baru, yaitu dengan membuka atau mendirikan anak-anak cabang baru, yang mana anak-anak cabang tersebut dianggap cukup strategis untuk menyerap nasabah baru. Pengembangan pasar ini biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemakaian baru atau pemakai baru. Untuk yang kedua yaitu strategi ekspansi pasar. Strategi ekspansi pasar ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperluas jangkauan bisnis ke wilayah baru, bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini merupakan salah satu strategi pengembangan produk baru untuk memenuhi pasar yang juga baru. Yang pada intinya diversifikasi ini dilakukan untuk menambah jumlah nasabah baru. Tujuan dari pengembangan produk baru ini adalah yang pertama itu guna memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari langganan yang berubah-ubah. Yang kedua untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dari simpanan pihak ketiga yang sudah lesu. Yang ketiga yaitu menandingi penawaran baru pesaing. Dan yang terakhir yaitu untuk memanfaatkan teknologi baru. Selanjutnya yaitu strategi konsolidasi. Yang pertama ada strategi penciutan. Jadi strategi ini dengan cara bank menarik produk-produk yang gagal dan lemah di pasar dan memelihara serta fokus pada produk yang lebih memiliki prospek atau lebih menguntungkan. Yang kedua strategi pemangkasan. Strategi ini bank itu mengurangi jumlah produk yang ditawarkan saat ini dalam suatu pasar yang sudah ada karena adanya persaingan yang ketat. Yang ketiga strategi divestasi. Jadi bank ini menjual sebagian bisnis ke bank lainnya atau menutup unit usaha tertentu yang dirasakan tidak lagi memiliki prospek. Jadi pada intinya bank memilih untuk mengurangi, menyederhanakan atau menutup bagian bisnis yang kurang efektif agar lebih fokus pada yang lebih sukses atau lebih menguntungkan.